Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bentuk dan olah kehidupan kami lewat setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Berkati mulut lidah hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang percayalah akan kuasa Allah. Ya, kalau saya tanya, pasti semua percaya, ya kan? Percaya nggak Tuhan kita berkuasa? Percaya. Tapi mari kita akan melihat di dalam kitab Yesaya 59 ayat yang pertama sampai yang kedua. 59 Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas dalam Yesaya 59 ayat pertama dan kedua tentang kemahakuasaan Tuhan, ya. Romawi 1. Allah yang maha kuasa. Nah, kita harus bisa menyadari akan hal ini, yaitu bahwa kita punya Allah yang betul-betul maha kuasa. Ia sanggup menolong segala problem kita. Tidak ada satupun problem yang tidak bisa ditolong. Nah, pertanyaannya begini, tetapi mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang tidak tertolong padahal sudah berdoa? Yang salah Tuhan atau manusianya? Ya, tadi jelas dikatakan dalam Yesaya 59, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya gak kurang tajam untuk mendengar, tapi ada pemisah, ya. Nah, sekarang kita melihat proses atau cara Tuhan menolong dalam pencobaan sebagai berikut. Proses atau cara Tuhan menolong dalam pencobaan sebagai berikut. 1. Dia maha tahu. Nah, ini sudah. Kalau kita ngerti satu ini saja, bahwa Allah maha tahu, jadi pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan dalam hidup ini, kita nggak bimbang, kita nggak khawatir, ya, kita nggak ragu-ragu, saudaraku, sebab kita mengetahui bahwa Allah maha tahu, ya. Problem yang terjadi kepada kita atau yang kita alami itu bukan satu hal kebetulan, saudaraku, sebab kita dijaga dan dipelihara dengan teliti oleh Tuhan. Coba kita lihat Matius 10 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Matius 10, 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi di sini sangat jelas sekali, saudara. Burung pipit itu ya satu burung yang kecil, saudaraku, tapi tanpa seizin Bapa di sorga nggak mungkin dia jatuh. Begitu juga kita ini umatnya. Kenapa kita takut?
kenapa kita khawatir? Jadi Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir saudaraku. Sebab Tuhan sendiri tidak pernah mengizinkan pengolahan atau ujian itu tanpa maksud. Ya. Jadi kalau ada kesukaran, kesulitan, ujian, itu diizinkan Tuhan, bukannya Tuhan tanpa maksud. Ada maksud yang indah di dalamnya, saudaraku. Ya. Jadi, dan itu pasti, kalau Tuhan mengizinkan, itu berarti menjadi kebaikan bagi kita. Ya. Baik ketika kita berdosa, itu dihajar pasti, saudara. Itu juga menunjukkan satu kebaikan Tuhan. Sebab kalau tidak dihajar, berarti anak haram, anak gampang begitu saudara. Ya. Jadi kalau berdosa, di situ pun kalau terjadi hajaran, ya, itu pun menunjukkan kebaikan Tuhan, ya, supaya bertobat, supaya sadar saudaraku, ya, supaya sadar. Nah, kalau kita dalam kondisi bagus, baik, tidak bersalah, terus terjadi satu masalah, bersyukurlah. Artinya Tuhan mengizinkan ujian itu supaya kita makin tumbuh, ya, makin tumbuh, saudara, makin indah di hadapan Tuhan. Kita melihat waktu Daud berdosa, diajar sama Tuhan, ya. Sampai dia mengatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-16, Mazmur 51 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Mazmur 51 ayat 16, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ini dalam Mazmur 51 itu menceritakan waktu Nabi Nathan menegur Daud dan Daud mengaku. Nah, sebab hajaran Tuhan datang, Daud mengaku salah. Gitu. Nah, kita melihat waktu Daud diajar, ya, Daud minta pada Tuhan supaya lepas dari hutang darah. Karena Daud mengaku, Nabi Nathan mengatakan, itu hukuman tidak diadakan setimpal dengan perbuatan dosa Daud. Sebab itu dilalukan ini, seharusnya Daud nyawa ganti nyawa, tapi di sini Daud tidak. Tapi hajaran Tuhan bertubi-tubi, saudaraku. Ya, Tuhan menghajar supaya bertobat sungguh-sungguh. Kalau orang itu hidupnya benar, supaya makin tumbuh, makin indah di hadapan Tuhan. Ya, sebab itu saudaraku, orang beriman dalam segala keadaan tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, karena itu dalam segala perkara kita patut bersyukur lebih dahulu. Jadi di saat kita tidak mengerti kenapa ini terjadi, bersyukur. Di saat kita bersyukur, di saat kita tenang, nah di situ kita melihat kalau kondisi kita bagus, Tuhan memberikan kekuatan. Tapi kalau ada salah, Tuhan tunjuk. Nah, jadi mau tidak mau lebih bagus bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, dalam segala keadaan, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, bersyukur saja. Ya. Orang beriman itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sedang mengalami sesuatu masalah, ingat, kita itu punya Tuhan yang maha tahu, yang maha kuasa.
tidak ada satu perkara yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya tanpa diketahuinya. Ya, jadi kita nggak perlu bingung, suruh. Mungkin dalam keadaan terjepit gimana, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam keuangan, dan lain sebagainya, Tuhan tahu. Daud mengatakan dalam 139, Mazmur 139, ayat 6 sampai yang ke-10. Di sini Daud menceritakan 139 ayat 6 sampai 10. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Jadi kita tenang. Nggak ada satu tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Daud mengatakan dalam 139 ayat 6 sampai 10, kemana aku dapat pergi? Jadi sekalipun mungkin saudara sedang sendirian, ya, sedang sendiri, sedang dalam keadaan betul-betul terjepit, mungkin secara jasmani kita sudah putus asa. Ingat, Dia Allah yang Maha Tahu. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Yang kedua, proses atau cara Tuhan menolong. Yang kedua, hidup benar. Ini menjadi satu dasar umat yang percaya kepada Tuhan. Bukan yang sudah lanjut. Awal kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diminta untuk hidup benar. Bukan nanti kalau rohaninya sudah tinggi, mungkin sebagai pemimpin, sebagai ini, penatua, dan lain sebagainya. Ya itu wajib, sudah. Tapi kita yang baru kenal Tuhan, kita harus hidup benar. Sakeus bertobat, langsung dia benar. Langsung dia buang semuanya. Nggak mau dia simpan lagi itu, saudaraku. Ya. Nah, dari awal kita harus belajar hidup selalu benar. Ya. Lebih-lebih kalau kita sedang menghadapi problem atau pencobaan. Ya. Kalau hidup kita tidak benar, berarti tadi dikatakan putus hubungannya dengan Tuhan. Nah, orang seperti ini harus sadar dulu. Mungkin ngotot berdoa, mungkin sungguh-sungguh berdoa. Tapi ada sesuatu yang tidak benar. Sekalipun ngotot, sekalipun sungguh-sungguh, bahkan doa puasa pun Tuhan tidak dengar. Coba kita lihat Yesaya 1 ayat yang ke-15. Kitab Yesaya 1 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Kita melihat Mika 3 ayat yang ke-4. Dikatakan demikian. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu. Sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Jadi pada waktu satu orang berseru kepada Tuhan, itu pastikan bahwa dia dalam posisi tidak bersalah, ya, dalam posisi benar. Jadi pada waktu berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Nah, jawaban Tuhan itu bisa seketika, bisa menunggu, saudaraku. Ya, tapi yang pasti hati kita ada damai, hati kita ada sejahtera, hati kita tidak menyalahkan kita. Ya, ada sejahtera. Nah, orang yang menjaga hidupnya tetap dalam hidup kesucian,
hidup benar, saudaraku, ia akan mengalami rencana Allah yang terindah dan termulia. Yusuf itu dibiarkan belasan tahun, saudaraku, mengalami masalah. Tapi dia hidupnya tenang. Dia tidak gelisah. Dia tidak takut. Ya. Daniel pun begitu. Paulus juga begitu, saudara. Sebab itu, jangan sampai keras hati dalam dosa. Kalau ada salah, hari ini mungkin di saat kita mendengarkan firman Tuhan menunjuk bahwa ada sesuatu yang disimpan. Ada sesuatu yang salah yang belum diperbaiki. Ibrani 3:15 dikatakan, Ibrani 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudaraku, jangan sampai keras hati, ya. Nanti habis waktunya, ya. Kalau sudah habis, ya selesai. Dan yang tidak beres itu hidupnya dipertanggungjawabkan nanti pada waktu penghakiman. 3. Percaya akan firman Tuhan. Kita mesti percaya, saudara. Kita melihat kuasa Tuhan tuh lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita yakini, kita imani. Waktu kita bertindak, iman itu menjadi satu tindakan iman yang luar biasa. Sebab tidak ragu-ragu, saudaraku. Ya. Nah, orang yang percaya itu taat akan kehendak Tuhan. Tuhan bukan hanya menghendaki kita hidup benar, itu bagus dan itu syarat minimal, tetapi Tuhan juga menghendaki supaya kita belajar taat melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan Matius 7 ayat yang ke-21. Ya. Belajar, saudaraku, apa yang Tuhan suruh. Mungkin kita belum bisa menangkap semua, tapi apa yang kita sudah tahu, kita taati. Ya. Kita taati apa yang dikehendaki oleh Tuhan. 4. Tekun menunggu Tuhan. Nah, menunggu memang bukan satu hal yang menyenangkan, saudaraku. Tapi kalau kita percaya, kita menunggu, kita bisa tekun menunggu, kita yakin hidup kita damai, hidup kita sejahtera, kita tidak bimbang, kita tidak ragu-ragu, dan kita yakin bahwa ya, saat yang tepat Tuhan pasti menjawab. Kalau Tuhan belum menjawab, belum menolong, itu berarti kita sedang diolah dan belum selesai pengolahan itu. Jangan kita keluar, saudaraku. Jadi di saat seperti ini, pengolahan belum selesai, kita tetap sabar, tunggu. Waktu Tuhan, jawaban Tuhan itu yang terbaik, yang terindah, saudaraku. Ya, ada bisa lama menunggu Tuhan, ada yang instan, saudaraku. Langsung Tuhan jawab. Ya, ada yang lama, ada yang menunggu. Kalau kita melihat Yusuf cukup lama menunggu, saudaraku. Tapi kita melihat waktu yang lama, biasanya Tuhan sedang mempromosikan orang ini satu kali selesai olahan itu, dia dipromosikan begitu tinggi. Haleluya. Yusuf jadi wakil daripada Firaun. Oh haleluya. Sebab itu saudaraku, jangan sampai kita gak sabaran, ya.
gak sabar menunggu. Kita melihat saudaraku, kita harus percaya bahwa tangan Tuhan tidak pendek, telinga Tuhan tidak kurang tajam. Dia selalu memandang, dia selalu mendengar apa yang menjadi permohonan umatnya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita lihat Mazmur 33 ayat yang ke-18 dan 19. Mazmur 33 ya. Ayat 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi masa yang sulit bagaimanapun Tuhan sanggup melepaskan. 34, Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, ini janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji lewat firman-Nya, tidak ada satupun yang tidak digenapi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita melihat Romawi 2. Dosa yang tidak ketahuan lolos. Lolosnya saya beri tanda petik ya. Dosa yang tidak ketahuan lolos. Nah, maksudnya begini saudara. Bisa lolos tidak ketahuan oleh orang dekat ya. Tetapi saudaraku tidak lolos dari pengamatan Allah. Dari orang dekat bisa lolos, nggak ketahuan. Ya, nah kita harus mengerti tentang kasus-kasus seperti ini, saudaraku, supaya kita tahu akibatnya dari dosa itu pun, dari dosa itu sekalipun tidak ketahuan, tetapi celaka. Ya, sebab itu bagaimanapun juga lebih baik jangan menyembunyikan atau simpan dosa. Nah, saya akan coba membahas tentang kehidupan Rahel. Coba kita lihat lebih dahulu Kejadian 35 ayat 18. Kejadian 35 ayat 18 sampai yang ke-20. Dikatakan demikian. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah 18, dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya namanya Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Nah, Rahel hanya punya anak 2. Lea, saudaranya, punya anak 7 tapi tidak mati. Rahel punya anak 2 mati. Ya, seharusnya Rahel masih panjang kesempatannya. Nah, kita melihat sekarang, kita menyelidiki akibat dari dosa Rahel. Ya. Rahel berbuat dosa cukup dahsyat. Ya. Rahel berbuat dosa cukup dahsyat, tetapi setiap kali lolos terus, yaitu, jadi Rahel berbuat dosa cukup dahsyat, tetapi setiap kali lolos terus, yaitu 1. Pada waktu
keluarganya dikejar oleh Laban yang mencari berhalanya yang hilang. Pada waktu keluarganya jadi Yakub, Lea, dan lain sebagainya dikejar oleh Laban yang mencari berhalanya yang hilang. Waktu Laban menggunting bulu domba, Rahel diam-diam mencuri berhala bapaknya, yaitu terafim. Nah, kita melihat Kejadian 31 ayat 34 sampai 37. Kejadian 31 ayat 34 sampai 37. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapak marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Ya, jadi kita melihat 36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahku? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua." Yakub tidak tahu sama sekali perbuatan dosa dari Rahel. Rahel mencuri waktu dia tahu bapaknya kejar, akalnya cerdik, tapi cerdik di sini cerdik yang mematikan, saudara ya. Cerdik yang berbahaya. Dia taruh di pelana dan dia duduk. Dia tidak mau turun dengan alasan sedang haid. Bapaknya nggak bisa periksa. Jadi dari kejaran yang begitu dahsyat, Rahel tenang. Rahel tenang-tenang. Padahal pasti hatinya dedep. Wah, gelisah saudaraku. Tapi dia belajar tenang, begitu lihainya, begitu cerdiknya. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Ya, Yakub tidak bisa melihat Rahel. Dia lihat bapaknya menggeledah semua sampai di Rahel pun nggak kedapatan. Yakub marah, saudaraku. Nah, kadang-kadang peristiwa ini sadar atau tidak bisa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Karena saking lihainya salah satu pihak, istri atau suami, menyembunyikan pelanggaran, sehingga suami atau istrinya tidak tahu. Mungkin suaminya berdosa, istrinya nggak tahu. Istrinya berdosa, suaminya nggak tahu. Saking lihainya, saking bukan main cerdiknya saudaraku. Tapi ingat, lolos di hadapan orang dekat, tapi tidak pernah lolos dari pengamatan Tuhan. Seperti Daud mengatakan, kemana aku dapat lari? Kemana aku pergi? Gak bisa aku menjauhi. Tapi orang beriman yang tidak takut akan Tuhan masih berani simpan sesuatu, lolos terus saudara, lolos, enjoy saja, hidupnya fine, hidupnya baik-baik saja, nggak ada masalah, mungkin pekerjaannya lancar, ya, rumah tangganya dalam tanda petik lancar, kesehatannya lancar, tapi sebetulnya dia sedang menyimpan bom maut, ya, yang siap meledak kapanpun. Kalau waktunya sudah habis, meledak dan akibatnya luar biasa, saudara. Jangan coba-coba seperti Rahel. Yakub tidak tahu, saudara. Rahel begitu tenang, begitu cerdik, tapi di sini cerdiknya cerdik berbahaya. Ya. Cerdik menyimpan dosa itu berbahaya sekali, sangat berbahaya. Ya. Nah, kita melihat terus. 2. Dalam waktu sesudahnya. Dalam waktu sesudahnya. Jadi, setelah Laban mengejar Yakub dan seluruh isi rumah tangganya, lolos Rahel. Nah,
Rahel sebenarnya punya banyak waktu untuk mengakui dosanya kepada Yakub. Tetapi itu tidak dipakai kesempatan itu. Nggak dipakai. Waktunya banyak, saudaraku. Ya, tapi tidak dipakai. Rahel tetap bersikukuh untuk menyembunyikan pelanggarannya. Dia bersikukuh, saudaraku. Ini sebenarnya tidak mudah. Sebab sebagai suami istri seharusnya bisa ketahuan. Tetapi Rahel tetap cerdik. Saya katakan cerdiknya di sini berbahaya. Ya. Berarti sedang menarik hukuman Allah dengan dahsyat. Jangan sampai, saudaraku. Ya. Suami istri di hadapan Allah itu kepala dan tubuh satu. Satu. Sangat disayangkan. Sampai Yakub gak bisa tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Rahel. Ya. Yakub pikir semuanya berjalan bagus, baik, semuanya nggak ada masalah. Mungkin dalam rumah tangga nggak ada masalah, baik semua. Tapi Rahel begitu lihai, begitu cerdik, dia sembunyikan rapat-rapat. Kalau hari ini ada salah satu di antara suami istri sedang menyembunyikan sesuatu, awas. Mata Tuhan ada di segala tempat. Melihat perbuatan orang yang baik, yang jahat pun dilihat. Jangan berani-berani, saudaraku. Ya, jangan berani-berani. Sebab itu tadi dikatakan dalam Ibrani, hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari ini hari pertobatan. Hari ini hari keselamatan. Asal mau mengaku, asal mau membereskan. Ya, mungkin istri hutang di luar, suaminya nggak tahu. Hutang lewat pinjol, pinjaman online. Suaminya nggak tahu, diam-diam. Atau suaminya pinjaman online, istrinya nggak tahu. Segera bereskan. Ya, segera bereskan. Di sini Rahel cerdik, tapi sangat-sangat berbahaya. Sangat dahsyat. Akan kecerdikannya ini hukuman akan dahsyat. 3. Pada waktu Tuhan menyuruh Yakub membuat mezbah di Betel. Pada waktu Tuhan menyuruh Yakub membuat mezbah di Betel. Kejadian 35 ayat 1 sampai 4. Nah, di sini Yakub kembali lagi mengingatkan, ya. Coba kita baca Kejadian 35 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." 2. Lalu berkata Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyainya. Yang dipunyai mereka, anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar dekat Sikem. Rahel tenang, gak menyerahkan terafimnya. Dia tidak mau taat. Saudara, padahal Yakub ngomong itu karena diperintah oleh Tuhan untuk menguduskan semuanya. Rahel sebagai istri seharusnya waktu dia dengar perintah ini seharusnya dia taat. Enggak, saudaraku. Enggak tunduk. Ya. Di sini kita melihat, saudaraku, Rahel masih berani
menyembunyikan berhalanya, ia tetap keras hati dan tidak mau bertobat. Luar biasa. Saudaraku, dosa pertama kecil. Biarkan tambah lama, tambah besar, keras hatinya. Tambah lama-lama jadi dosa sempurna. Nggak bisa lagi bertobat, keras hati. Ya, di sini kita melihat awalnya mencuri disimpan. Tuhan sebetulnya memberi peringatan lewat Laban yang mengejar keluarga, seharusnya kesempatan itu langsung dipakai oleh Rahel. Saudara perhatikan, Ahan waktu berbuat dosa ngaku, tapi pengakuannya dalam posisi terjepit, tidak bisa lari lagi. Sebab itu tidak ada nilainya sama sekali pengakuan tersebut, tetap dilempar batu sampai mati. Jadi sebelum terjepit, kalau sudah ada warning, ada satu peringatan, Laban datang. Itu sebenarnya Rahel sudah harus tahu. Lampu peringatan tuh seharusnya tahu. Wah, ini dia. Seharusnya dia sudah bikin beres. Pasti ceritanya lain. Tapi di sini saudaraku, dia tetap berkeras hati. Dia tetap tidak mau bertobat. Rahel pikir semuanya kan lancar. Semuanya kan nggak apa-apa. Semuanya berhasil. Dan seterusnya. Ini satu kebodohan saudaraku. Ya. Satu kebodohan. Rahel tidak memakai kesempatan untuk membuang dosa-dosanya. Kadang saudaraku kita melihat, kan masih panjang, nanti. Kalau masuk rumah sakit, kalau keadaan sudah berat, terus ngaku sama Tuhan. Tuhan ampuni dosaku. Nah kan paling enak saudaraku. Simpan dosa, udah nggak ketahuan, terus nanti kan Tuhan ajar di rumah sakit. Iya kalau diajar di rumah sakit. Kalau tahu-tahu kecelakaan terus mati. Kalau kecelakaan terus mati, kesempatannya habis. Dosanya menjadi dosa yang kekal. Tempatnya bukan di sorga, tapi di dalam neraka. Sebab itu di antara suami istri, jangan ada tembok. Jangan ada celah-celah ini. Ya. Suami kepala, istri tubuh. Seharusnya satu. Ya. Seharusnya satu. Biar firman Tuhan ini memberi peringatan kepada kita bahwa kemurahan Allah itu menarik kita kepada pertobatan. Tapi ingat, kalau kemurahan Allah habis, tinggal kekerasan Allah. 4. Tiba di Betel, Rahel tetap belum bertobat. Tiba di Betel, Rahel tetap belum bertobat, dan akhirnya ia mati dengan dahsyat. Ya. Tiba di Betel, Rahel tetap belum bertobat, dan akhirnya ia mati dengan dahsyat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tunggu. Tuhan beri kesempatan, diabaikan terus. Diabaikan. Memang Tuhan tuh nggak langsung menghukum, panjang sabar Allah menarik kita kepada pertobatan. Coba kita lihat lebih dahulu dalam Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Sebab kalau satu orang berdosa langsung hukuman Allah jatuh, nggak ada yang selamat, saudaraku. Ya, tapi di sini waktu orang itu berdosa, Tuhan tunggu, Tuhan kirim peringatan-peringatan ini. Kalau diabaikan, baru Roma 11 ayat yang ke-22. Roma 11 ayat yang ke-22 dikatakan demikian.
Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya. Saudaraku, haleluya. Rahel sekalipun, ya, saya katakan Rahel sekalipun melahirkan anak yang indah yang bernama Yusuf, yang menyelamatkan keluarga Yakub, Bani Yakub, akhirnya menjadi bangsa Israel. Tapi ini bukan alasan, saudaraku, ya, bukan alasan. Sekalipun indah, mungkin orang itu pelayannya indah, luar biasa. Luar biasa begitu. Mungkin orang melihat, wih bagus. Tapi bukan alasan untuk menyembunyikan pelanggaran. Ya, mungkin kalau nyanyi, bukan main. Mungkin kalau firman, bukan main. Kalau dia main musik, bukan main. Saudaraku, itu bukan alasan untuk menyimpan kesalahan. Ya, baik mungkin dia sebagai guru sekolah minggu, kaum muda, itu sekalipun indah, bagus, menyampaikan firman bagus, nyanyi bagus, tapi dia simpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, hukuman akan segera datang. Dan betul, waktu dia mau melahirkan, susah. Bidan mengatakan, tahan. Ini sekali ini anakmu laki, tapi nyawanya sudah. Ben-Oni. Akhirnya Yakub menamakan Benyamin. Ya. Orang yang mengaku dosanya, orang yang membereskan dosanya, berarti ia sadar. Orang yang mengaku dosanya, membereskan dosa, berarti ia sadar dan mau bertobat, saudaraku. Orang seperti ini tidak keras hati, sehingga hukuman Allah yang seharusnya berat, tidak, saudaraku, mendapat keringanan, ya, mendapatkan diskon. Daud jelas, saudaraku, seharusnya nyawa ganti nyawa. Itu dikatakan dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 dan 14. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pasti anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dosanya diampuni, hajaran tetap datang. Ya, dosanya diampuni. Seharusnya Daud mati dengan sengaja melakukan pelanggaran. Istrinya, tentaranya, panglimanya diambil. Setelah itu suaminya dibunuh, Uria dibunuh lewat tangan orang lain, lewat peperangan, saudara. Ini betul-betul jahat. Tapi Nathan mengatakan, Tuhan sudah melalukan itu semua. Tapi anak yang kau lahirkan, itu tetap engkau harus tuai, yaitu mati anak itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, mungkin kita mengalami seperti Daud. Sudah mengaku, sudah membereskan. Kenapa ya Tuhan? Kok masih terus kejar terus? Ya, supaya jerah. Supaya tobat, betul-betul tobat, saudaraku. Daud lewat peristiwa ini betul-betul tobat. 2 Raja-Raja mencatat itu. Daud waktu sakit, diberi seorang gadis yang cantik,
perempuan Abisat, tapi Daud tidak mau melakukan dosa lagi. Betul-betul tobat, saudaraku. Ya, sehingga nyawa Daud terselamatkan. Haleluya. Kita melihat berikutnya kesimpulannya. 1. Bersihkan dosa hari ini kalau ada salah. Ya. Kalau ada salah, coba kita lihat kembali Ibrani. Saudara, Ibrani 3 ayat yang ke-13. 15, saudaraku. Ibrani 3:15. Ya, tadi sudah dibaca, kita baca lagi. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. 2. Apa yang terjadi pada umat Tuhan tidak ada yang kebetulan. Satu kesempatan untuk mengoreksi diri kita. Kalau ujian, bersyukur. Kalau salah, bertobat. Ya. Jadi apa yang terjadi pada umat Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. 3. Saling menasehati selagi disebut hari ini. Ya. 3. Saling menasehati selagi disebut hari ini. Kita lihat Ibrani 3 ayat yang ke-13. Tadi yang ke-15. Sekarang kita lihat Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa hari ini. Ya. Kalau sudah dinasihati seperti Yakub menasihati Rahel, ayo buang semua. Rahel dengar, tapi tidak mau menanggapi. Ya. Mungkin suami memberitahu, jangan kamu begitu, jangan kamu pergi ke situ, jangan melakukan ini, tapi tetap tidak mau didengar. Ya. Sesama saudara seiman, saudaraku, kalau lihat ada salah, jangan diam. Mungkin kita tahu, orang itu berjudi, aku lihat, tapi nggak enak lah kalau aku tegur. Jangan diam. Mungkin melihat saudara seimannya jatuh dalam dosa perzinahan. Aduh, aku nggak mau negur, nggak enak. Salah. Itu Tuhan ngatakan seperti anjing kelu. Nah, anjing bisu, saudara. Harus ngomong. Sesama saudara seiman kalau lihat ada salah, jangan diam. Lebih-lebih suami istri. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur mempunyai Allah yang berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kembali Engkau ingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam pelayanan kami, baik dalam rumah tangga kami, baik masa muda kami, bukan satu kebetulan ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya maksud. Kalau ada salah, biar kami boleh membereskan, biar kami boleh membetulkan, dan kami boleh kembali lekat kepada Tuhan. Terima kasih. Bapak yang baik, kami berdoa buat umat-Mu yang mendengarkan. Mungkin hari ini mengalami banyak kesulitan, kesukaran dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam berumah tangga. Tuhan, Engkau tolong. Tidak ada satu pun yang tidak diketahui oleh Engkau ya Tuhan. Engkau mengetahui dengan jelas. Sebab itu Tuhan tolong mereka. Kalau ada salah, Tuhan tegur. Tuhan beri peringatan biar mereka bertobat. Kalau ujian, Tuhan beri kekuatan
Sebab kami tahu, selesai ujian, ada hal yang indah. Yusuf indah, Paulus indah, Daniel indah, Sadra, Mesa, dan Abednego menjadi indah. Terima kasih. Memberkati pekerjaan umat-Mu, memberkati rumah tangganya, memberkati kesehatannya Tuhan, memberkati masa mudanya, memberkati pelayanannya. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia roh dan buah roh. Kami sangat bersyukur, kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang memberi kemenangan, Allah yang melindungi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.